Suasana di depan Pengadilan Negeri Mataram berubah menjadi tegang pada Selasa 3 Februari 2026, pemirsa. Puluhan keluarga terdakwa Radit Ardiansyah melontarkan protes. Radit menjalani sidang perdana kasus pembunuhan Nimade Fani Radia Puspanitra dengan agenda pembacaan dakwaan. Informasi selengkapnya terhubung bersama kita rekan Wawan Sugandika, wartawan Tribun Lombok. Rekan Wawan Sugandika, silakan informasi selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina di studio. Selamat siang, saya ucapkan bagi Tribuners sekalian dimanapun berada. Benar sekali Justina, memang sejak pagi hari ini, Selasa tanggal 3 eh, Februari tahun 2026, ini terpantau puluhan keluarga terdakwa sudah memadati area depan gerbang Pengadilan Negeri Mataram untuk mengikuti persidangan pertama Radit Adriansah, eh, tersangka tunggal pembunuhan Nimade Fani Radia Puspanitra di Pantai Nipah, Kabupaten Lombok Utara beberapa waktu lalu. Justina, bisa saya informasikan, kericuhan pecah saat keluarga terdakwa, terutama sang ibu yang bernama Makiati, ini menangis histeris dan berteriak bahwa anaknya adalah korban salah tangkap. Sambil mengembangkan takbir, Makiati memohon begitu keadilan, bahkan hingga menyebut nama Presiden Prabowo agar membebaskan putranya begitu. Pihak keluarga meyakini bahwa status ekonomi mereka sebagai rakyat miskin telah membuat Radit dizalimi dalam kasus ini. Namun di dalam ruang sidang, Justina, bisa saya informasikan juga Hakim Ketua Muklas Sudin begitu, ini telah membacakan kronologi kelam yang tertuang dalam surat dakwaan nomor perkara PDM 5263 garing Mataram garing 1 garing 2 garing 2020 garing 12 mohon maaf garing 2025 ya, yang dimana berdasarkan dakwaan tersebut peristiwa bermula pada 26 Agustus tahun 2025 ketika terdakwa dan korban berangkat bersama dari kampus Fakultas Pertanian Universitas Mataram menuju Pantai Nipah, di mana pada lokasi yang sepi terdakwa diduga mencoba melakukan pelecehan seksual. Namun terdakwa dalam hal ini mendapatkan perlawanan dari korban. Di mana juga amarah terdakwa tersulut hingga tega kemudian mencekik dan membenamkan kepala korban ke dalam pasir hingga kemudian korban meninggal dunia akibat kekurangan oksigen. Di mana dalam amar putusan juga diungkapkan bahwa untuk menutupi jejaknya, Radit ini sempat bersandiwara dengan berpura-pura menjadi korban perampokan atau pembegalan dan memberikan informasi palsu kepada keluarga korban bahwa korban dibawa lari oleh perampok ke arah hutan. Namun, Justina, kebohongan ini terungkap setelah jasad korban ditemukan oleh warga yang sedang berolahraga pada pagi harinya, di mana dalam penyelidikan juga hasil visum et repertumnya dari RS Bayangkara begitu, Polda NTB ini mengonfirmasi adanya pasir di saluran pernapasan serta tanda-tanda kekerasan seksual pada tubuh korban. Atas perbuatannya, Radit Ardiansyah pada sidang pertama ini didakwa dengan 3 pasal sekaligus, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, kemudian pasal 458 ayat 1 KUHP, serta pasal 466 ayat 3 KUHP, di mana terdakwa kini terancam hukuman berat akibat tindakan keji yang dilakukannya. Tribun harus bisa saya informasikan juga pada jalannya persidangan, nampak juga keluarga dari korban ini turut hadir menyaksikan jalannya sidang dengan sama-sama baik keluarga maupun dari relawan Vira ini menggunakan kaos yang bertuliskan Justice for Vira. Ini juga menggambarkan bahwa keluarga korban juga mengamini kasus ini terungkap seterang-terangnya. Mungkin demikian laporan dari saya, Justina. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Wawan Sugandika, wartawan Tribun Lombok. Kami nantikan update selanjutnya rekan. Selamat beraktivitas kembali. Dari kuasa hukum korban, ya, kami mengapresiasi tuntutan jaksa dan kami memberikan hak jawab pledoi pembelaan dari para
kuasa hukum dari pihak terdakwa. Jadi sidang yang kita tunggu aja nanti tanggal 10 apa pembelaan yang diajukan oleh pihak terdakwa dari penasihat hukum. Tapi tadi pada saat sidang itu sudah keluar kan motif, kemudian motif terduga pelaku ini kan. Itu bisa dijelaskan sedikit bagaimana motif yang disampaikan oleh Motifnya sudah sangat jelas seperti yang tadi disiarkan di dalam, dijelaskan, dibacakan di dalam dakwaan bahwa motifnya adalah pembunuhan yang mana ada baku hantam dulu, pembelaan dari pihak almarhum. Kalau modusnya, Bang? Modusnya sama juga. Percobaan pemerkosaan itu. Iya. Itu berarti untuk sekarang ini kan rame-rame dia menggunakan kaos Justice for Vira dan segala macam. Ini bentuk dari solidaritas para relawan dan keluarga ya? Ya pastinya kami solidaritas dari keluarga semua teman-teman. Saya ucapkan terima kasih juga untuk dukungannya pada pihak keluarga Vira ya. Tapi sejauh ini dari pihak kuasa hukum korban ini sudah memastikan alat-alat bukti dalam persidangan yang untuk tahap-tahap selanjutnya itu ya Bang ya? Maksudnya? Kalau semisal alat-alat bukti nanti di persidangan itu kita bersikukuh bahwa Radit itu tetap merupakan pelaku menurut keyakinan dari kuasa hukum begitu ya? Iya. Kami tetap 100.000 berapapun persentase paling tinggi kami tetap berkeyakinan bahwa Radit adalah pelakunya. Alat bukti juga sudah lengkap ya kita miliki? Alat bukti lengkap sekali. Nanti akan lagi 2 minggu sepertinya akan diajukan saksi-saksi Ya. yang memperkuat alat-alat bukti tersebut. Berapa saksi bisa bocorin sedikit Bang? Informasinya tadi yang kami dengar dari jaksa disebutkan kurang lebih 39 saksi. 39 saksi yang menguatkan begitu ya Bang? Yang menguatkan. Kalau sejauh ini proses jalannya sidang seperti apa Bang? Karena tadi keluarga dari korban juga saya rasa di luar dia. Nggak masuk maksudnya? Ya memang karena kapasitas di dalam ruang sidang full, jadi tidak boleh masuk ke dalam lagi. Tapi karena tidak menjadi satu masalah begitu ya? Tidak masalah, kami pihak dari keluarga korban tidak mempermasalahkan itu. Ya, yang penting kita sama-sama dari kami minta keadilan, majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan jaksa yang menuntut perkara ini mohon seadil-adilnya memberikan tuntutan dan keputusan terhadap hakim juga harus seadil-adilnya. Siap. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.